Renungan Minggu Biasa ke-20 tanggal 16 Agustus 2020, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada. Salam sehat, senyum selalu, berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan Bunda Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Kami ucapkan selamat kepada gereja-gereja ataupun paroki-paroki yang berlindung kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga, Maria Assumpta. Ada pesta, ada sekalian, ya jangan lupa pada saya ya kalau pesta, kirim makanannya online. Nah, zaman sekarang harus online. Nah, saudara-saudariku terkasih, Maria Assumpta ini bagi gereja merupakan dogma. Artinya, semua orang Katolik harus mempercayainya. Dogma ini sendiri diumumkan oleh Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 dan selanjutnya dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Hari raya ini disamakan dengan hari Minggu, maka tempo dulu hari itu adalah hari libur internasional. Dalam perkembangan waktu, karena hari itu tidak dijadikan hari libur di negara kita, maka perayaannya dijatuhkan pada hari Minggu yang terdekat, entah sebelum entah sesudahnya, no problem. Saudara-saudariku terkasih, Injil suci hari ini mengisahkan perjumpaan dua wanita, yaitu Maria dan Elisabet. Siapakah mereka itu? Mari kita coba mengenal mereka sejenak. Maria, gadis remaja yang sudah dipertunangkan dengan Yosef yang umurnya jauh lebih tua. Ya, memang itulah yang terjadi, tidak apa-apa. Yang namanya jodoh kadang umur tidak begitu dipermasalahkan. Ora apa-apa anggere ora kakean atau kebangetan letih. Nah, Maria dan Yosef pasti punya rencana macam-macam dalam hidupnya untuk membangun keluarga yang bahagia. Namun Tuhan menghendaki lain. Maria dipanggil menjadi Bunda Allah Putra, dan Maria meskipun belum tahu bagaimana nantinya, dia siap dan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tuhan membelokkan arah jalan Maria supaya mengikuti kehendak Tuhan. Berat memang. Namun kandaskah cita-cita Maria? Tidak, sama sekali tidak kandas. Justru sebaliknya, karena kehendak Tuhan diyakini oleh Maria jauh lebih baik daripada kehendak Bunda Maria sendiri. Itulah Maria. Sekarang Elisabet berbeda. Dia sudah sepuh. Zakaria suaminya juga sudah sama-sama sepuh. Namun keluarga mereka belum dikaruniai anak. Tetapi mereka nerimo saja, ya sudah kalau memang Tuhan tidak memberikan. Namun demikian mereka selalu mohon dan minta agar diberi anak. Dan ketika Zakaria baru melaksanakan tugas mempersembahkan korban, Zakaria mendapat penglihatan yang mengatakan bahwa nanti suatu saat Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak. Itulah sabda yang disampaikan kepada Zakaria saat menyampaikan persembahan korban. Dan betul, Elisabet mengandung di masa tuanya. Dan dia bahagia
demikian pula tetangganya pun mengalami kebahagiaan dan kegembiraan karena Elisabet akhirnya mengandung dan akan punya anak. Maka jangan takut saudara-saudaraku yang terkasih, pasangan suami istri yang mungkin sudah lama menikah, belum punya anak, lihat Elisabet, terus mohon dan terus berusaha. Nanti Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki. Ya mungkin agak lain pemberiannya, diterima saja dan yakin bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, terjadi perjumpaan dua wanita yang sama-sama bahagia. Maria mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung pada masa tuanya. Waktu itu dikatakan kandungannya sudah berumur 6 bulan. Kalau di tempat kita ya 6 bulan, 7 bulan itu disebut mitoni. Dan Maria datang untuk mengunjungi Elisabet. Dan perjumpaan ini, di dalam perjumpaan itu mereka berdua berbagi sukacita atas karya-karya Allah yang diberikan kepada mereka. Nah, bagi Elisabet sendiri, kedatangan Maria merupakan berkat baginya. Bahkan dia merasa tersanjung. Sampai-sampai dia mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhan melawati aku. Dan tidak hanya Elisabet, bayi dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Lalu bagaimana sikap Maria? Sombongkah dia? Sama sekali tidak. Tidak ada kamus sombong dalam diri Bunda Maria. Lalu Bunda Maria bersama-sama Elisabet atau mengajak Elisabet untuk bersyukur kepada Tuhan dalam doa Magnificat. Doa yang sangat indah. Doa orang yang polos, sederhana, rendah hati, dan mensyukuri karya Tuhan yang besar bagi dirinya. Saudara-saudariku terkasih, saya melihat bahwa doa itu, doa Magnificat bukan hanya sekedar doa, melainkan juga merupakan sebuah ajaan. Doa dan sekaligus merupakan sebuah ajaan atau pesan yang kiranya perlu kita tanggapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa ajaan yang sungguh baik, yaitu pertama, kita diajak untuk bersyukur atas segala anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, selain itu meskipun kadang kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, namun kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Maka hidup ini harus disyukuri, dijalani, dan dinikmati. Sekali lagi saya katakan, meskipun kadang kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, namun kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan pasti lebih baik. Maka hidup ini harus disyukuri, dijalani, dan dinikmati. Selanjutnya, orang-orang yang punya kuasa harus mau turun ke bawah dan tidak hanya duduk di dampar keperabuan lalu dawuh sana sini atau buat aturan tanpa menjalani sendiri, dan umat atau warga dipaksa untuk atau diharuskan untuk menjalaninya. Dan selanjutnya, para penggede atau pemimpin, apakah dia pemimpin masyarakat atau pemuka agama, harus merakyat dan mengumat agar tahu masalah warga yang dipimpinnya. Pemimpin yang benar harus siap melayani. Pemimpin yang benar harus siap melayani. Kalau mereka berkata abdi negara, itu juga berarti abdi rakyat. Awas, jangan mudah mengatakan abdi negara, karena itu juga berarti abdi rakyat. Dan ingat, Anda bukan penguasa, tapi Anda adalah pelayan dan pelayan. Orang-orang yang punya lebih kaya harus bersedia berbagi, rela berkorban dengan tulus, ora diceketem dhewe hartanya.
Bahkan lalu segala macam cara dihalalkan untuk memperkaya diri. Wah, ini tidak benar. Itulah ajaan yang ada dalam doa Magnificat. Dan juga dikatakan orang harus berani mengosongkan diri, menyadari diri siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa dia di tengah-tengah sesama, agar dengan demikian dia memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Nah, saudara-saudariku terkasih, semuanya ini sungguh-sungguh sudah dihayati secara tuntas oleh Bunda Maria. Karena itu oleh Tuhan raganya tidak dibiarkan rusak. Dia dimuliakan dan diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Inilah yang kita rayakan hari ini, Maria Assumpta. Kalau boleh saya katakan secara manusiawi, Gusti Yesus iku mikul dhuwur mendem jero ibunya. Dan kini sudah nyuwargake ibunya. Kenapa? Lah mendem jero, mikul dhuwur mendem jero dan nyuwargake ibunya. Kenapa? Karena Maria sudah bersedia mengantar dia, yaitu Allah Putra, ke dunia, mengasuhnya pada masa kanak-kanak dan masa remaja, dan juga sampai di bawah salib terus diikutinya, berbela rasa sampai di bawah salib, berbela rasa dengan semua orang yang punya harapan akan keselamatan. Maria melaksanakan ini semua, dan bahkan Maria dipasrai, diserai. Murid-murid atau para rasul menjadi anak-anaknya, dan para rasul dijadikan anak-anak Maria. Dan itu dijalaninya dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya kalau menurut iman kita mengatakan bahwa kemuliaan Maria itu adalah anugerah yang murni dari Tuhan sendiri. Bukan karena jasa-jasa Maria, namun secara manusiawi kita menyaksikan ketekunan Maria, kerendahan hati Maria, keberaniannya mengikuti kehendak Tuhan walau sangat berat. Bela rasa Maria terhadap harapan manusia dan terhadap derita Yesus. Seluruh hidup dan karyanya dilandasi dengan penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Maka tentu saja menurut pemikiran saya sebagai manusia, Tuhan punya catatan tersendiri dalam diri Bunda Maria tadi. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, devosi atau kebaktian kepada Bunda Maria dalam bentuk apapun, entah itu ziarah, entah itu doa pribadi maupun bersama, entah itu mengikuti kelompok-kelompok doa yang berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria, harus menuntun kita ke arah sikap seperti itu. Sekali lagi, devosi kepada Maria bentuknya apapun juga harus menuntun kita kepada arah, pada sikap seperti itu. Dan dengan tuntunan itu diharapkan iman kita semakin berkembang. Iman kita kepada Tuhan semakin kuat, dan tentu saja kita semakin rendah hati. Dan hidup kita terarah sepenuhnya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang mengantar kita kepada kehidupan kekal abadi. Hati-hati saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan hati-hati. Jangan sampai kita terpeleset, kepada kesombongan rohani. Apa itu? Yang kadang hinggap dalam hati kita. Merasa seakan-akan paling suci, serta merendahkan orang lain. Sesudah itu dengan beraninya mempromosikan devosi ini dengan memamerkan kesuksesan macam-macam. Hati-hati,
Jangan sampai kita terpeleset pada sikap itu, kesombongan rohani, menganggap dirinya lebih suci daripada yang lain, merendahkan, dan lalu tadi saya katakan mempromosikan devosi ini dengan memamerkan berbagai macam kesuksesan, bahkan lalu mengharuskan doa ini dan doa itu seakan-akan hanya doa itu yang mujarab. Kalau begitu kita gagal berdevosi, namun malah memperalat dan memaksa Maria untuk kepentingan kita sendiri. Bolehlah mengusulkan doa ini dan doa itu, namun jangan mengharuskan doa ini dan itu. Atau bahkan berani mengatakan kalau tidak seperti itu kita tidak akan masuk surga. Pernah saya dalam suatu ketika ada seorang anak yang mengatakan kalau kita tidak ikut kelompok doa ini kita tidak masuk surga. Walah hukum saka ngendi kuwi, aturan saka ngendi? Gusti Allah saja tidak membuat aturan seperti itu. Maka hati-hati, kesombongan rohani ini kadang hinggap dalam hati kita. Jadi meneladan Bunda Maria berarti siap melaksanakan hidup ini dengan rendah hati, bersemangat melayani, siap menghadapi tantangan bahkan kesulitan apapun, dan siap untuk menjadi lelah, siap menjadi kotor, bahkan hancur demi kemuliaan Allah. Itulah jalan kebahagiaan. Siap menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan, siap lelah, siap hancur demi kemuliaan Tuhan, dan itulah sebetulnya merupakan jalan kebahagiaan sejati. Bagaimana? Sulit? Siapa bilang mudah? Takut? Atau beranikah kita? Siapa takut? Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Salam sehat saudara-saudara sekalian, senyum selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bayat 16 Agustus 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin.